Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami akan mempresentasikan pergantian fitur absensi PT EPSO yang dimana di sini kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Arif Panang sebagai moderator. Saya Sujian Mulia. Saya Rizky. Saya Fadli. Saya Al-Hairi Reski Ramadan. Saya Gabriel William. Saya Ines Lelai. Saya Nanong Pardana. Oke, di sini yang pertama kali kita bahas adalah pendahuluan yang dimana pendahuluan ini akan disampaikan oleh Fadli Muhammad Syahpura. Saya akan jelaskan tentang latar belakang masalah yang ingin diselesaikan di proyek yang kami buat ini. Sistem absensi yang saat ini digunakan yaitu mesin fingerprint sering mengalami masalah seperti hilangnya data sidik jari dan kegagalan dalam membaca sidik jari. Hal ini menyebabkan ketidakakuratan dalam pencatatan kehadiran karyawan dan memerlukan verifikasi manual dan oleh tim HR yang menghabiskan waktu dan mengurangi efisiensi operasional. Oleh karena itu, perlu adanya pembaruan sistem absensi dengan menambahkan mesin pasca dan kamera pengenalan wajah. Dengan penambahan sistem tersebut, diharapkan akurasi pencatatan kehadiran dapat meningkat, meminimalkan kesalahan dan mengoptimalkan proses absensi. Dan selain itu, teknologi terbaru ini juga dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi karyawan dalam melakukan absensi, serta meningkatkan keamanan data kehadiran. Implementasi sistem yang lebih modern dan efisiensi sangat penting untuk mendukung operasional perusahaan menjadi lebih baik. Baik, di sini saya akan menjelaskan diagram perancangan sistem kehadiran di PT Epson. Jadi dalam membuat sistem kehadiran di PT Epson, kita dibagi menjadi 4 tahapan utama. Yang pertama itu inisiasi proyek. Di tahap ini dilakukan untuk kajian awal seperti mendengar ruang lingkup proyek, membuat dokumen kebutuhan sistem atau sistem service record, dan menyusun project chart untuk mendefinisikan tujuan dari proyek yang kita buat secara jelas. Yang kedua itu adalah perencanaan proyek. Setelah itu semua aktivitas proyek yang direncanakan mulai dari pembentukan aktivitas, menghitung estimasi waktu dengan menggunakan metode BERT, menyusun jadwal dengan Gantt chart, sampai menganalisis kebutuhan sistem secara detail. Intinya dari tahapan planning project ini yaitu tahapan untuk memastikan semua hal sudah dirancangkan dengan matang. Yang ketiga yaitu eksekusi proyek. Di sini kita benar-benar mulai mengerjakan proyek yang kita rancangkan, mulai dari perencanaan implementasi, kemudian hingga dokumentasi sistem. Setelah itu hasilnya akan diverifikasi untuk memastikan sesuai dengan rancangan yang telah kita buat. Yang terakhir adalah penyelundupan proyek. Di tahapan akhir ini penyampaian di sini kita menyampaikan hasil dari sistem yang telah kita buat kepada pihak yang akan bersangkutan atau yang akan memakai sistem yang telah kita buat ini. Lalu untuk menutup proyek secara resmi, kita menutup proyek secara resmi untuk resmi ketika sudah selesai kita kerjakan. Berikutnya di sini ada konsep dan analisis. Dan yang pertama itu ada latar belakang. Jadi latar belakang dalam proyek ini adalah perusahaan yang membutuhkan sistem informasi absensi yang handal dan efektif untuk mendukung operasional. Jadi seiring bertambahnya jumlah karyawan, sistem absensi harus mampu mengatasi berbagai tantangan, sekaligus memberikan akurasi dan efisiensi dalam pencatatan kehadiran. Jadi oleh karena itu, pembaruan sistem menjadi langkah penting untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, yang kedua ada rumusan masalah. Di sini ada beberapa hal yang menjadi rumusan masalah dari proyek ini. Yang pertama itu ada apa aja sih masalah yang dihadapi oleh sistem absensi yang lama. Dan yang kedua, bagaimana cara meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam sistem absensi. Dan yang ketiga, apa saja kebutuhan fungsional dan non fungsional dan sistem absensi yang baru. Dan yang berikutnya ada bagaimana desain sistem baru yang akan diimplementasikan. Nah, yang ketiga itu ada analisa kebutuhan. Yang pertama ada kebutuhan fungsional. Jadi itu berisi pendaftaran dengan ID card dan wajah. Dan yang kedua ada verifikasi absensi menggunakan ID card dan pengenalan wajah. Kemudian yang ketiga ada pencatatan waktu
kehadiran secara otomatis. Dan yang keempat, pelaporan kehadiran secara real time. Kemudian ada integrasi dengan sistem HRD dan pengkajian. Yang berikutnya ada kebutuhan non fungsional, yang dimana isinya ada keamanan data yang terjamin, sistem absensi yang mudah dan akurat, kecepatan dan efisiensi dalam proses absensi, dan kemampuan untuk berkembang seiring pertumbuhan perusahaan. Jadi di sini ada diagram konteks. Diagram konteks itu dia menggambarkan sistem baru dalam interaksinya dengan pengguna eksternal seperti karyawan atau HRD, dan pengguna akan berinteraksi dengan sistem untuk melakukan absensi, sementara sistem akan terhubung dengan database untuk menyimpan dan mengolah data kehadiran. Kemudian ada DFD, yaitu data flow diagram. DFD akan menunjukkan aliran data dalam sistem absensi. Contohnya yang pertama ada proses registrasinya, yaitu karyawan mendaftar dengan ID card dan wajahnya. Kemudian data akan otomatis terkirim ke database-nya. Yang kedua ada proses absensinya, di mana karyawan melakukan absensi, sistem memverifikasi data dan mencatat kehadiran. Kemudian ada ERD atau entities relationship diagram. ERD akan menggambarkan entitas yang terlibat dalam sistem seperti yang pertama karyawan, yaitu menyimpan informasi pengguna seperti ID, nama, dan sebagainya. Kedua ada absensi, menyimpan catatan kehadiran waktu masuk dan waktu keluar dari karyawannya tersebut. Terakhir ada ID card, yaitu menyimpan informasi termasuk yang ke dalam kartu identitas karyawan. Ya, dalam proses pengembangan sistem ini kami menggunakan 3 teknologi utama untuk memastikan proyek berjalan lancar dan sesuai rancangan. Yang pertama ada Proto.io, yang dimana kami menggunakan untuk membuat mockup atau rancangan antarmuka pengguna. Dengan Proto.io, kami bisa membuat simulasi tampilan dan interaksi sistem pemindai wajah sebelum diimplementasikan secara nyata. Hal ini sangat membantu untuk memastikan desain user friendly. Yang kedua ada Gantt chart. Kami memanfaatkan Microsoft Project untuk membuat Gantt chart, yang dimana alat ini membantu kami mengatur jadwal dan tahapan proyek, seperti kapan proses desain, pengembangan, hingga pengujian harus selesai. Dengan begitu, kami dapat memastikan semua tim bekerja sesuai timeline. Yang terakhir ada Drag.io. Untuk membuat flowchart, alat ini kami gunakan untuk memvisualisasikan alur kerja sistem, seperti bagaimana data wajah pengguna diproses dari awal hingga selesai. Dengan flowchart ini, kami dan tim pengembang memiliki pemahaman yang jelas tentang cara kerja sistem. Berikut saya akan menjelaskan before dan after dari fitur-fitur terbaru kami. Yang pertama ini adalah fitur yang lama, yang mana fitur yang lama ini seperti ini. Nah, kekurangannya sangat banyak. Yang pertama, ini sulit sekali untuk di fingerprint karena seringnya tangan-tangan basah, dan sering juga terjadi kesalahan dalam fingerprint, yang mana ketika kita nge-finger itu kan kadang buru-buru ke masuk ke PT kan atau ke perusahaan. Nah, tapi kita tidak memperhatikan apakah finger kita itu sudah masuk ke sistem atau belum. Jadi seringnya banyak kegagalan gitu, sehingga sering terjadi absensi manual, yang mana HR harus memanggil operator atau setiap karyawan untuk ke atas membuktikan bahwa dia masuk. Nah, yang kemudian adalah lengkapnya after kami update seperti ini. Nah, ini tampilan terbaru kami, sistem terbaru kami, yaitu sistem absensi dengan Face ID. Yang pertama itu gambarannya seperti ini. Di sini ketika kita ingin memasuki perusahaan, kita harus mengabsensi dengan wajah. Ini kita menghadapkan wajah kita ke kamera, akan muncul seperti ini. Nah kita akan menempelkan password kita atau ID kita ke sini. Nah, maka dia akan muncul seperti gambar yang kedua ini, beserta nama dan nomor ID kita di perusahaan. Dan ketika sudah muncul seperti ini, dia akan muncul seperti ini, yang mana gambar ini menunjukkan bahwa kita sudah berhasil melakukan absensi dengan benar. Jadi ini kelebihan dari fitur ini, ketika kita mau absensi, dia itu akan merah ketika gagal, dan ketika berhasil dia muncul. Sedangkan yang before tadi, yang before,
tidak akan nampak karena dia kecil juga ini, jadi orang tidak terlalu memperhatikan. Jadi mungkin karyawan itu akan nge-pinjer aja tanpa memastikan apakah sudah masuk ke sistem atau belum. Kerennya lagi, nah dengan sistem pembayaran sistem ini kami itu memaksimalkan sistem absensi agar memudahkan karyawan bahkan tim HR dalam melakukan proses penggajian atau yang lainnya. Jadi kesimpulan yang kami dapat adalah laporan ini merangkum proses perancangan dan implementasi absensi baru yang memanfaatkan teknologi yang canggih serta efisiensi dan akurasi yang baik. Dalam penggunaan mesinnya kami dapat digunakan password dan kamera modal wajah, serta diharapkan proses ini dapat membantu tim manajemen HR dan proses absensi yang lebih baik. Oke, di sini saya akan membahas tentang masukan dan pengembangan masa depan. Yang pertama, integrasi AI, di mana kami berencana untuk mengintegrasi teknologi kecerdasan buatan AI ke mechanical learning. Dengan memanfaatkan mechanical learning, sistem wajah yang lebih akurat, cepat, dan mampu beradaptasi dengan perubahan. Terus yang kedua adalah mobile app atau aplikasi mobile, yang dimana aplikasi mobile-nya akan dikembangkan dan mempermudah akses bagi karyawan. Dengan adanya aplikasi ini, pengguna dapat mengakses banyak semua fitur seperti absensi, penjadwalan kerja, dan laporan hanya untuk melalui ponsel saja. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan fleksibilitas, kenyamanan, produktivitas karyawan yang mana pun mereka berbeda. Yang terakhir, fitur laporan. Fitur laporan ini adalah akan ditingkatkan dengan menambahkan analitik yang lebih mendalam. Dengan fitur ini, perusahaan dapat memantau tren absensi, menganalisis data secara real time, dan mendapatkan wawasan yang lebih baik untuk pengambilan keputusan strategis. Hal ini dapat membantu manajemen dalam mengidentifikasi masalah yang akan lebih cepat. Sekian laporan kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Yosef Arifita, dosen pembimbing kami yang telah mendukung kami selama praktikum ini. Kami ingin juga mengucapkan terima kasih kepada anggota rekan-rekan kami yang telah bekerja sama dengan baik dalam menyelesaikan laporan ini. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.